Jadi bacaan kita malam hari ini lembaran ke-9. Benar itu? Iya, bacanya yang mana? Wa yustahabbu lil imami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa yustahabbu lil imami an yajhara bil qiraati fis subhi wal ulayaini minal maghribi wal ulayaini minal isya'i. Dan disunahkan bagi imam untuk menjaharkan bacaannya pada sholat subuh, 2 rakaat pertama maghrib dan 2 rakaat pertama sholat isya. Itu udah umum ya. Jarang kita dengar ada imam yang sholat isya pakai sir, jarang gitu. Biasanya pada jahar aja pasti otomatis kalau jadi imam mah, terutama maghrib, isya dan subuh. Wa yustahabbu lil ma'mumi an yusirra li'annahu idza jahara naza'al imama fil qiraati. Dan makmum disunnahkan untuk memelankan suaranya, karena jika dia menjaharkan bacaannya, dia bisa mengganggu bacaan imam. Wali annahu ma'murun bil insoti ilal imami. Dan juga karena dia diperintahkan untuk memperhatikan bacaan imam. Kalau imam dianjurkan, diperintahkan, disunahkan untuk menjaharkan bacaannya, kalau makmum sebaliknya, dia disunahkan untuk memelankan suaranya. Dalam semua ya, baik itu dalam rukun qauli maupun dalam sunnah qauli. Jangan sampai suara makmum lebih kenceng dari suara imamnya, kecuali dalam amin dah. Kalau amin biasanya makmum lebih kenceng. Meskipun sebenarnya suara makmum harusnya tidak boleh lebih keras dibanding suara imamnya. Baik itu ketika takbiratul ihram, ketika takbir perpindahan, ketika baca Fatihah, atau bacaan-bacaan sholat yang lainnya. Pokoknya makmum tidak boleh suaranya lebih kenceng dari suara imam. Makanya kalau imam takbir, jangan sampai ntar makmumnya keder, imam takbirnya kudu kenceng. Kalau imam takbirnya pelan, makmum yang keder, takbirnya bagaimana nih, imam takbirnya pelan begini gitu. Makanya imam takbirnya kudu kenceng suaranya, karena memang disunahkan menjaharkan bacaannya. Dari situ ya, karena memang makmum kalau suaranya lebih kencang dibanding imamnya, takut nanti dia malah mengganggu bacaan imam. Dan memang makmum diperintahkan untuk mendengarkan bacaan imamnya. Wa yustahabbu lil munfaridi an yajhara fi ma yajhara fihil imamu. Dan disunnahkan bagi orang yang sholat sendirian, dia menjaharkan bacaannya seperti jaharnya imam. Kalau orang yang sholat sendiri, dia disunahkan kayak imam, bacanya tetap kencang, kecuali di zuhur dan asar. Ini yang kemarin sudah sempat kita bahas ya. Meskipun sendiri, tetap kita jaharkan bacanya. Untuk sholat maghrib
isya dan subuh. Dan termasuk doa kunutnya juga. Doa kunut pun karena memang imam menjaharkan bacaannya ketika kunut, kita pun ketika sendiri kunutnya kenceng juga. Pokoknya semua bacaan yang imam itu jahar bacanya, bagi orang yang sholat sendiri dia pun menjaharkan bacaannya. Semua itu. Mau itu takbirnya, bacaan Fatihahnya, bacaan surahnya, doa kunutnya, salamnya, kan semua imam jahar tuh. Maka yang sendiri pun ikut menjaharkan bacaannya. Li'annahu la yunazi'u ghairahu, karena dia tidak akan mengganggu orang lain. Wala ma'murun bil insati ila ghairihi, dan tidak diperintahkan untuk mendengarkan, untuk memperhatikan bacaan orang lain. Makanya yang sendiri pun tetap menjaharkan bacaannya. Jelas itu dah? Jelas? Ya mati lagi nih, enggak. Wa in kanat imra'atun lam tajhar fi mawdi'in fihi rijalun ajanibu. Tapi jika dia perempuan, maka dia baca dengan suara pelan jika dia berada di tempat yang di dalamnya terdapat laki-laki yang bukan muhrim. Kalau sholat sendiri, kalau laki-laki jahar seperti imam. Tapi kalau perempuan, kalau sholat sendiri, dia tetap suaranya pelan. Kalau memang di tempat itu ada laki-laki yang bukan muhrim. Karena memang lagi-lagi ya, suara perempuan itu merupakan aurat. Suaranya aurat. Makanya jangan sampai ada laki-laki yang bukan muhrimnya mendengar suaranya. Memang zaman sekarang udah ribet ini, kita nerapinnya. Apa Ustaz? Ya biduan, empuan. Kadang-kadang sekarang lagi zamannya perempuan ngaji juga udah sendiri kabar. Udah ada majlis perempuan, majlis kaum ibu, pakai speaker lagi, suaranya kemana-mana. Kita bilang aurat, tapi emang itu pakai speaker. Kalau kagak pakai speaker kagak resep romana. Hah? Itu repotnya tuh zaman sekarang. Bahkan kalau di kampung saya udah mulai ada jamaah taraweh khusus perempuan. Kalau di kampung saya, di sini juga ada udah. Ada. Padahal tadi tuh kalau perempuan memang dia suaranya aurat, jangan sampai ada laki-laki yang bukan muhrim yang dengar suaranya. Cuma zaman sekarang udah ribet juga tadi tuh. Kalau pengajian ibu-ibu kalau nggak pakai speaker, kagak mau ngaji lagi udah besok-besoknya. Emang dari jam 7 udah pada bunyi manggilin jamaahnya. Padahal sholat aja yang hukumnya fardu, kalau perempuan suaranya suruh pelanin karena suaranya aurat. Nah sekarang repot ngaji pakai speaker, belum ada qosidah, ada gambus vokalisnya perempuan, rada ribet udah. Emang kalau kayak kita yang laki-laki denger sholawatan emang rada resep kalau suara yang nyanyi perempuan. Betul. Padahal tadi suara perempuan itu merupakan aurat. Padahal tuh
Cuma kalau sekarang kalau untuk pengajian atau sholawatan ya udah kita pakai prinsip umumil balwa, darurat, daripada ujung-ujungnya perempuan kagak mau ngaji kalau nggak pakai speaker ya udah dah. Ya ongkoh nyanyi kita kasih, masa ngaji kita larang gitu. Apa Ustaz? Ya pada nyanyi kita kasih, kita izinin, masa ngaji kita kagak kasih pakai speaker gitu. Sekarang mau begitu dah. Udah tuh ya, jelas ya. Itu masalah menjaharkan bacaan sholat. Kalau kata guru saya dulu, orang tua saya juga bilang tuh, kalau sekarang emang kalau terkait perempuan itu rada ribet. Kita larang ngaji, emang ke pasar kita suruh. Kalau dulu laki-laki yang ke pasar, bapak-bapaknya yang ke pasar, emaknya di rumah aja udah yang ngolah, tinggal masak ntar di rumah. Bapaknya yang belanja ke pasar. Kalau sekarang emang kita yang nyuruh ke pasar. Hah? Ya makanya ilok ke pasar kita suruh, giliran ngaji kita nggak kasih gitu. Ilok nyanyi kita dengerin, giliran ngaji kita nggak kasih pakai speaker begitu sekarang mah. Jadinya umumil balwa. Hah? Ya itu susahnya kalau zaman sekarang kalau terkait perempuan gitu. Makanya di kampung saya tadi udah mulai banyak majelis ibu-ibu khusus perempuan, taraweh khusus perempuan gitu. Kita larang ya susah juga. Udah tuh jelas ya. Itu masalah menjaharkan bacaan sholat. Tapi lagi-lagi ya, saya ingetin lagi nih. Bedanya antara jahar dan sir, antara keras dan pelan, cuma tinggi suaranya atau kenceng suaranya. Tapi intinya dua-duanya tetap ada suaranya. Mau jahar mau sir tetap ada suaranya gitu. Jangan sampai kita salah paham ngertiin sir di sini, jangan sampai kita pahami sampai nggak ada suaranya. Padahal yang sir itu pun tetap ada suaranya. Cuma bedanya kenceng sama pelannya aja. Kalau jahar kayak biasa ada imam Bismillahirrahmanirrahim, itu jahar. Tapi kalau sir Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kalau sir cukup kuping kita sendiri yang dengar bacaan kita, tapi tetap ada suaranya gitu. Kayak baca tasyahud, at-tahiyyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, tetap ada suaranya gitu. Jangan sampai nggak ada suaranya sama sekali. Begitupun dengan bacaan-bacaan tasbih, ruku, sujud, i'tidal, semuanya tetap ada suaranya meskipun sir. Yang bedain cuma kenceng sama pelannya aja. Jangan sampai sir itu dipahami bahwa bacaannya pelan sampai nggak ada suaranya. Itu yang salah paham. Lanjut. Sampai sini belum ada yang nambahin nggak? Cukup. Tsumma yarka'u wa huwa fardun min furudis sholati. Setelah baca Fatihah, mengucapkan amin dan baca surah, kemudian dia ruku. Dan itu merupakan salah satu rukun sholat. Wa aqalluhu lil qaimi an yanhaniya inhinaan kholison bihaitsu tanalu rohata muqtadilin al khilqata rukbataihi. Dan minimal ruku yaitu bahwa dia membungkuk sekiranya dua telapak tangan orang normal bisa menjangkau dua lututnya. Itu minimalnya tuh. Jadi ruku itu
ukuran bungkuknya sampai tangan kita bisa mencapai 2 lutut kita. Meskipun badannya masih agak naik, tapi kalau telapak tangannya sudah mencapai lutut, itu sudah termasuk ruku minimalnya, tapi minimalnya. Wa akmaluhu taswiyatu zuhrihi wa unuqihi wa nasba saqaihi wa akhadha rukbataihi biyadaihi wa tafriqatu asabi'ihi li jihatil qiblati. Sedangkan untuk sempurnanya yaitu meratakan punggung dan lehernya. Jadi antara punggung dan leher itu lurus, itu sempurnanya. Wa nasba saqaihi, dan menegakkan betisnya, betisnya tegak. Wa akhadha rukbataihi, dan menggenggam 2 lututnya, biyadaihi, dengan tangannya. Wa tafriqatu asabi'ihi, serta membuka jari-jarinya, li jihatil qiblati, dan mengarahkannya ke arah kiblat. Dan itu ya, itu ruku tuh. Jadi begitu turun, ini saya contohin nggak apa-apa ini. Saya bangun ya. Jangan, takutnya ntar dia kagak paham juga lagi. Jadi kan habis baca surah, kita takbirkan ya, Allahu Akbar. Ini tangannya genggam 2 lutut, jarinya kebuka, ngadep kiblat. Sampai sini. Sampai sini aja. Tadi sampai hil kota rukbataihi, sampai puteran pembulatan 2 lututnya. Hil kota rukbataihi, ini bagian jengkol apa namanya? Hah? Dengkul, bagian dengkulnya. Jadi yang dipegang dengkulnya, bukan betis. Ini yang dipegang. Hah? Betis. Dan ditaruhnya di depan karena mengarahkan ke arah kiblat. Di depan taruhnya, jangan di samping. Kalau di samping nggak ke arah kiblat dia. Jadi di sini. Gitu. Jadi jangan di betis, jangan di paha. Di sini adanya. Di lempengan dengkulnya. Hah? Encok. Ya kan tadi lurus antara punggung sama leher. Enggak ada yang begini, enggak. Tuh, tunduk. Jadi arah pandangannya ke arah sujud gitu. Ke arah sejadah. Dari situ ya. Itu cara rukunya. Dan betisnya tegak. Jangan sampai betisnya didoyong gitu tuh. Nggak sakit. Ya ada gitu tuh. Ini nggak tegak jadinya, kudu tegak. Jangan diginiin, jangan. Pinggangnya sakit. Jelas itu ya. Itu cara ruku begitu. Makanya dulu kalau sama orang tua-tua dulu biasanya ditesnya pakai papan. Ini antara punggung sama leher rata apa enggak, ditesnya pakai papan. Kalau orang dulu, kalau sekarang jarang yang ngetes begitu. Apanya? Ntar. Wal mustahabu ayyujafiya mirfaqaihi an jambaihi, dan disunahkan untuk menjauhkan sikutnya dari lambungnya. Jadi ininya sikutnya jangan tampil ke sini, jangan bikin jauh. Jangan sampai begini, jangan. Gitu. Jejeg. Ntar begini lagi.
Fa in kanat imru'atun lam tujafi, tapi jika perempuan maka dia tidak melakukannya. Bal tadummul mirfaqaini, bahkan dia rapatkan sikutnya ke lambungnya. Kalau perempuan baru udah begitu dia merengket rukunya. Buat jagain biar nggak ngampleh. Ah? Iya, apalagi udah nenek. Apaan? Lah iya kan kalau ruku kan begini, kagak ditahanin ngampleh dia. Makanya ditahan kalau perempuan begitu tuh, dia nahanin. Iya, dirapetin begitu tangannya. Makanya sebenarnya kalau cara sholatnya benar sesuai dengan tuntunannya, insya Allah badannya itu juga jadi terawat, gitu. Jadi area apanya itu, bagian dadanya kalau perempuan, karena kalau ruku ditahan begini, itunya bakal tetap kenceng. Bal tadumul mirfaqaini ilal jambaini. Maka bahkan dia merapatkan sikutnya ke lambungnya. Li'anna dzalika astarulaha, karena itu bisa lebih menutupi dirinya. Itu tadi alasannya untuk nahan itu. Kalau perempuan, kalau laki-laki emang sengaja sikutnya dijauhin dari lambungnya. Udah tuh ya. Yang penting tadi tuh pas turunnya juga, turunnya saya contohin lagi dah. Pertama begini, begitu walam yakullahu kufan ahad, kan berhenti dulu, angkat tangan dulu, baru turun Allahu Akbar, gitu. Apa Ustaz? Ya turunnya begitu turunnya, jangan ribet, buru-buru, pelan-pelan. Kalau dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu namanya wayata'anna fi dzalika, mengerjakan gerakan-gerakan sholat dengan pelan-pelan, dengan lambat, itu wayata'anna, bahasan dalam kitab Bughya. Jadi setiap perpindahan gerakan sholat dia kerjakan secara pelan-pelan. Saya jadi lupa ngerokok deh ini. Yang mana? Yang saya pakai? Yang ini dah. Dah jelas tuh ya untuk ruku ya. Jadi tangannya, telapak tangannya ditaruh di dengkul, dilebarin sambil genggam. Ya dengkul pelutut. Ya sama kan ya? Sama. Jarinya ditaruh di depan agar mengarah ke kiblat dan sikutnya dijauhin dari lambung. Itu cara rukunya. Bukan di betis, bukan di paha megangnya, tapi di lempengan dengkulnya. Megangnya di situ. Kalau di betis, ya sah rukunya sah, cuma kurang sempurna rukunya. Gitu. Mungkin ya karena tangannya kepanjangan, gitu, makanya sampai betis. Ya cukup yang tangannya lengkap aja. Kalau yang kecelakaan, yang tangannya ngalamin disabilitas, ya udah sebisanya aja dia mah. Gak usah pakai depelin begitu, usah. Lah repot amat sholat.
Wal mustahabbu ayyaqula subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi talatan. Dan disunnahkan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi talatan 3 kali. Kecuali imam ya, kalau imam dirubah pakai domir nahnu. Subhana rabbinal azimi wa bihamdi. Subhana rabbinal azimi wa bihamdi. Kalau sendiri bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau imam diganti pakai domir nahnu. Subhana rabbinal azimi wa bihamdi. Subhana rabbinal azimi wa bihamdi. Subhana rabbinal azimi wa bihamdi. Talatan 3 kali. Wadzalika adnahu, itu bilangan paling minimalnya. Ingetin tuh ya, 3 kali itu bilangan paling minimalnya. Di semua kitab itu keterangannya seperti itu. Kalaupun ada yang menjelaskan, yang penting yang satu yang wajib dibaca, itu sebenarnya bahasannya bukan terkait bacaan tasbih, ruku dan sujud. Bahasan yang 1 kali itu wajib, itu mah terkait basuhan wudhu. Itu basuhan wudhu. Begitu Rasul basuh wudhu sekali, Rasul bilang ini basuhan yang wajib dilakukan, yang wudhu itu tidak akan sah tanpanya. Itu tuh kalau yang bahasan 3 kali 1 cukup, itu bahasan terkait basuhan wudhu. Kalau tasbih, ruku dan sujud itu minimalnya 3. Kalau kurang dari 3 berarti sama saja kita tidak membaca tasbih, ruku dan sujud. Kalau kurang dari 3, bacanya juga tartil. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu bacanya tartil. Tuh, jangan kebangetan cepat bacanya. Jangan sampai yang kadang cuma sub sub. Hah? Ketika itu ya kudunya, makanya imamnya pun bacanya tartil juga. Subhana rabbinal azimi wa bihamdi. Subhana rabbinal azimi wa bihamdi. Subhana rabbinal azimi wa bihamdi. Itu 3 kali. Itu minimalnya. Wa yukrahu tarkuhu, dan makruh meninggalkannya. Ingat ya, lagi-lagi makruh itu artinya dibenci oleh Allah. Berarti kalau kita ninggalin tasbih, ruku dan sujud, kita sholat bukan malah bikin Allah seneng, malah bikin Allah benci sama kita. Karena tasbih, ruku, sujudnya ditinggalin, bahkan dikurangin tinggal 1. Makruh meninggalkannya tuh. Nah, jangan dibiasain. Wa man dawama ala tarkihi fir ruku'i was sujudi saqatat syahadatuhu. Orang yang membiasakan diri meninggalkan tasbih dalam ruku' dan sujud sebanyak 3 kali, saqatat syahadatuhu, maka dikhawatirkan akan gugur syahadatnya. Yang sebelumnya kita udah pernah bahas ini. Kalau kita ninggalin tasbih, ruku dan sujud, khawatirnya kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Khawatirnya. Karena gimana? Itu kan tasbih, itu kan artinya kita sedang memuji Allah, sedang menyanjung-nyanjung Allah. Nah, kita pengen muji Allah aja kace pelit, kace dikurangin. Disuruh minimal 3, cuma kita baca 1 kali. Nikmat Allah mas setiap saat kita terima, tapi buat memuji Allah aja dalam ruku 3 kali pakai kita kurangin. Nah, gimana Allah nggak benci sama kita? Dan khawatirnya nanti gugur syahadat kita. Itu yang dikhawatirkan. Sangkaan kita mah kita Islam, tapi karena meninggal dalam keadaan sul khotimah ternyata tidak tergolong dalam orang-orang, dalam kelompok orang Islam. Itu yang ditakutkan. Karena kalau dalam keterangan kitab
Tanwirul Qulub itu nanti ada keterangannya yang bilang sebenarnya manusia itu ada 3. Ada yang mukmin indallah wa mukmin indan nas. Ada yang memang di mata Allah dia mukmin, di mata Allah di mata manusia pun dia mukmin. Ada orang yang mukmin indallah wa kafir indan nas. Ada orang yang mukmin di mata Allah tapi menurut orang-orang dia kafir. Yang paling jelek yang terakhir, ada orang-orang yang kafir indallah wa mukmin indan nas. Menurut Allah mah dia kafir. Cuma kata kita dia lagi mukmin aja, orang sholat kok tiap hari. Takutnya kita begitu tuh, kata kita orang Islam aja. Orang dari kecil udah Islam, sholat juga nggak pernah kita tinggal. Cuma karena kita sering ninggalin tasbih dalam ruku dan sujud, gugur syahadat kita yang bikin kita keluar dari Islam. Itu yang kita khawatirkan. Kata kita mah kita mukmin, kata kita mah kita Islam, tapi padahal syahadat kita sudah gugur. Itu yang ditakutkan. Makanya jangan dibiasain tuh, kecuali lagi darurat, gitu. Lagi ada kesibukan yang tidak bisa ditinggal, atau waktunya udah mepet banget, udah tinggal 5 menit lagi nih waktu habis. Atau tadi kita ngikut imam yang emang cepet, ya udah, ya Allah saya mah pengennya baca 3 kali ini, cuma imamnya habisnya bugono, bagaimana? Gitu. Kecuali dalam kondisi seperti itu. Tapi lagi-lagi, makanya buat imam pun jangan sampai meninggalkan tasbih 3 kali ini dalam ruku dan sujud. Takutnya tadi sakotot syahadatuhu, dikhawatirkan akan gugur syahadatnya. Dan itu nggak bisa ditawar, Pokoknya minimal 3. Wa yazidu munfaridun wa imamun mahsurun at-tasbiha ila ihda asyarata marratin. Dan disunahkan bagi orang yang sholat sendirian dan imam mahsur, jadi imam itu ada 2 ya. Ada imam mahsur, ada imam goir mahsur. Kalau imam mahsur itu kayak di masjid-masjid kampung yang jamaahnya cuma 1 kali. Kalau imam goir mahsur itu kayak imam yang ada di musolah pasar, yang jamaahnya nggak berhenti-berhenti terus aja gitu. Di masjid-masjid pasar kan begitu biasanya. Begitu yang satu kelar jamaah, yang lain mulai jamaah lagi, itu namanya imamnya imam goir mahsur. Kalau imam mahsur ini imam-imam di masjid kampung yang memang jamaahnya cuma pas sekali doang, itu imam mahsur namanya. Disunahkan bagi orang yang sholat sendirian dan imam mahsur yang diridhoi makmum untuk menambahkan tasbih menjadi 11 kali. Kalau makmumnya ridho. Kalau masalah 3 mah tadi mau makmum seneng mau kagak itu mah nggak bisa ditawar. Kalau yang 3, kalau makmumnya ridho boleh ditambah jadi 11. Cuma 3-nya nawar mulu ya. Emang kadang-kadang kita suka salah paham. Kadang-kadang baca hadis idza amma ahadukum annasa falyukhaffif. Apabila ada seseorang di antara kalian mengimami masyarakat maka ringankan sholatnya. Di sini tetap nggak boleh meninggalkan standar-standar yang sudah ditentukan gitu. Bukan berarti meringankan di sini iftitahnya ditinggal, surahnya cuma 1 ayat, tasbih ruku sujudnya cuma 1 kali, tasyahudnya cuma pakai yang minimalnya doang.
Bukan berarti meringankan dengan cara seperti itu. Yang dimaksud meringankan di sini ya kalau jadi imam mah tasbihnya jangan pakai 100, cukup 3 aja gitu. Kalau jadi imam, makanya di dalam kitab Risalatul Mu'awanah ada sebuah keterangan hadis, begitu sahabat Mu'adz bin Jabal mengimami sahabat, Rasul negur, afattanun anta ya Mu'adz, kamu pengen nyari keributan wahai Mu'adz, kamu pengen bikin keributan wahai Mu'adz. Idza amma ahadukum annasa falyukhaffif falyaqra min sabbihis marabbikal a'la. Kalau kamu jadi imam atau ada orang yang jadi imam mengimami masyarakat, ringankan sholatnya dan cukup untuk surahnya baca sabbihis aja. Itu jangan pakai Al-Baqarah dibaca. Kadang-kadang kita ngartin meringankan di sini, iftitahnya ditinggal, surahnya dibaca cuma 1 ayat, tasbih ruku sujudnya dibaca cuma 1, tasyahudnya cuma sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Kadang-kadang salah pahamnya begitu. Maksudnya meringankan di situ, idza amma ahadukum annasa falyukhaffif, maksudnya tetap standar minimal sholat, iftitah tetap dibaca, surahnya tetap minimal 3 ayat, tasbih ruku sujudnya tetap 3, itu standar minimalnya. Yang harus memperhatikan ridho makmum atau enggak itu kalau kita mau nambahin tadi, kita mau baca surah Yasin dalam sholat, itu baru nunggu ridho jamaah. Kira-kira kalau kita baca Yasin jamaah ridho apa enggak gitu. Kalau baca tasbih ruku sujud kita baca 11 atau 20, kira-kira jamaah ridho apa enggak. Itu yang nunggu ridho jamaah mah. Kalau cuma tasbih 3 kali itu mah enggak perlu nunggu makmum ridho, enggak. Memang itu standar minimalnya sholat gitu. Jelas itu ya. Makanya imam pun yang diridhoi makmum boleh, bahkan disunahkan menambahkan tasbih menjadi 11. Kayak kita sholat apa di sini, mungkin ada yang pernah ngerjain apa enggak? Sholat gerhana. Aduh Ustaz, pernah ngerjain sholat gerhana kan ya? Sholat gerhana itu kan 2 rakaat dengan 4 ruku dan 4 fatihah. Sholat gerhana. Nah ruku yang pertama itu baca tasbihnya 80 kali. Ruku yang pertama tuh. Ruku yang kedua baca tasbihnya 70 kali. Berapa tuh totalnya? 150. Ada yang kelewat berarti ya. Ruku pertama baca tasbihnya 100. Ruku kedua baca tasbihnya 80. Ruku ketiga baca tasbihnya 70. Ruku keempat baca tasbihnya 50. Sehingga total tasbihnya berjumlah 300 kali tasbih. Itu sholat gerhana gitu. Cuma biasanya kalau di kampung kita sholat gerhana udah kayak biasa aja, udah kayak sholat sunnah biasa, tasbih 3 kali gitu. Bahkan minim kadang-kadang cuma atuh. Yang penting ntar khutbahnya lama gitu, yang penting. Padahal sholat gerhana itu perintah aslinya ruku yang pertama tasbihnya 100, yang kedua 80, yang ketiga 70, yang keempat 50. Itu boleh dipakai ketika jamaah biasa, boleh. Sholat isya nih, ayo bapak-bapak kita kayak sholat gerhana, tasbihnya pertama 100 ya, ntar kedua 80. Boleh kalau makmumnya redo gitu. Baru nemu ya begitu. Jadi yang harus nunggu ridho makmum yang kayak gitu tuh. Kita mau nambahin tasbih jadi 11. Ini makmum ridho apa enggak? Gitu kita tanya dulu. Ini ntar gimana kalau pas tasbih rukunya, tasbihnya saya baca 11 kali, kira-kira jamaah ridho apa enggak? Ridho, ya udah baca 11 gitu.
Jadi begitu tuh. Kalau yang 3 itu mah nggak bisa ditawar. Kadang-kadang alasannya kita kan nggak boleh ngimamin orang yang gedeg sama kita. Itu dilihat dulu nanti gedegnya karena apa. Kalau kita tetap sesuai standar, biar kata jamaah itu kurang suka, ya itu nggak jadi masalah. Kecuali kalau kita terlalu lama memanjangkan tasbih, ruku sujudnya atau memanjangkan surahnya sampai melebihi batas minimal dan makmum nggak redo, itu baru yang masalah. Gitu. Bahkan disunahkan nih ila ihda asyarota marotin sampai 11 kali sunnahnya. Wal afdolu ayyudifa ilaihi, dan yang afdolnya, yang paling istimewanya ayyudifa ilaihi, dia tambahkan juga Allahumma laka roka'tu wa laka khosya'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'a laka sam'i wa basori wa mukhi wa azmi wa asobi wa sya'ri wa basyari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Itu afdolnya. Kagak pada yang apal ini. Kagak pada apal. Baru tahu. Ya Allah, untukmu aku ruku, dan untukmu aku tunduk, dan denganmu aku beriman, dan untukmu aku berserah. Telah tunduk kepadamu pendengaranku dan penglihatanku dan sumsumku dan tulangku dan urat nadiku dan bulu-buluku dan kulitku dan apa yang ada di atas telapak kakiku, semuanya tunduk kepada Allah Tuhan seluruh alam. Itu artinya. Itu kalau hafal dibaca. Tapi kalau nggak hafal, kita mau tambahin lagi, habis tasbih 3 kali kita mau nambah, boleh baca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kalau saya dulu diajarin sama guru saya, bacanya adada makhluqatika wa midada kalimatika Rabbana ighfir lana dzunubana Rabbana taqabbal minna ruku'ana waghfir lana dzunubana wa liwalidayna. Masih dibaca Ustaz itu? Kagak apa? Hah? Baru tahu juga. Udah tuh, itu afdolnya. Habis tasbih 3 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Allahumma laka raka'tu wa laka khosya'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'a laka sam'i wa basari wa makhi wa azami wa asobi wa sya'ri wa basyari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Kalau apal. Hah? Apa? Makanya biar kata sholat subuh itu kalau di pondok pesantren Lirboyo, giliran yang ngimamin Mbah Yai Idris, sholat subuh itu bisa sampai 20 menit. Hah? Iya, punya makmum ayu-ayugan aja. Di Lirboyo itu kalau giliran Mbah Yai Idris yang imamin dulu itu sholat subuh 20 menit di Lirboyo. Cuma di kampung kita aja kalau ada imam yang rada lama dikit, makmum pada demo. Di kampung kita doang. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu udah hal yang biasa, udah hal yang lumrah. Cuma di kampung kita aja itu yang kayak begitu. Hah? Ya insya Allah kalau semuanya semasjid pada ngaji kayak gini semua, insya Allah kagak ada yang kabur jamaahnya. Pokoknya kalau Ustaz Sain nerapin ini, besok Ramadan terawih full di rumah. Gak ada yang make. Udah tuh. Wa yajibu ayat ma'inna fir ruku'i, dan dia wajib tumakninah dalam rukunya. Jadi habis tasbih 3 kali,
Habis itu sebelum bangun i'tidal tumakninah dulu. Sekedar membaca subhanallah. Lamanya segitu. Kita contohin lagi dah. Contohin lagi ya. Gitu ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Diam dulu, baru bangun. Sami Allahu liman hamidah. Bangun. Jadi ada diamnya dulu, 3 kali, habis itu diam sebentar, baru bangun. Buat i'tidal. Jelas itu, sampai sini ada yang namain nggak cukup? Lah, udah setengah 10 aja nih. Ya. Kalau tasbih itu setelah selesai tasbih yang pertama ada saktah nggak di situ? Ya, cakepnya emang ada saktahnya. Subhana. Bahkan kalau mau dibaca satu-satu itu lebih cakep lagi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Begitu lebih cakep. Ya kan dalam bacaan-bacaan dalam sholat itu ada namanya sunnah tadabbur namanya. Ada sunnah merenungkan apa yang kita baca. Jadi ketika mulut kita baca, hati kita ngartiin subhana, maha suci engkau ya Allah. Rabbiyal azim, Tuhanku yang maha agung, wa bihamdihi, lagi maha terpuji, gitu. Jadi bacanya atu-atu, itu lebih cakep lagi. Dan memang ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Rasul itu kalau baca Fatihah dalam sholatnya itu kayak orang terbata-bata, kayak orang baru belajar Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. Dan itu dipakai oleh Mbah Yai Idris Lirboyo. Itu dipakai begitu. Jadi bacanya atu-atu. Tasbih, ruku, sujudnya juga begitu. Ya mungkin kalau di sini ada alumni Lirboyo mungkin pernah ngalamin sholat jamaah bareng Yai Idris, mungkin ngalamin gitu. Ya kayak begitu. Lirboyo. Hah? Jelas itu ya? Jadi memang harusnya ada saktahnya. Iya. Itu. Maksudnya kan kadang kita sholat ada yang takbir itu kan Allah, ada yang begini yang benar gimana? Iya. Masalah takbir ya. Jadi kalau takbir begini Pak Ketua ya. Ini caranya nih. Mau takbirnya bareng sama ngangkat tangan, Allahu Akbar. Mau begitu atau ngangkat tangan dulu? Allahu Akbar. Ada yang begini sejajar dengan pundak, ada yang sejajar dengan telinga. Begini. Ada yang sejajar dengan pundak, ada yang sejajar dengan telinga. Kalau sejajar sama perut, saya baru tahu dah. Jadi ada yang begini sejajar dengan pundak, ada yang sejajar dengan telinga, gitu. Kalau perempuan begini. Yang lebih enak ya begini, lebih enak. Ya begini juga nggak apa-apa.
Jadi kan kemarin naruhnya di atas pusar di bawah dada. Naruhnya di atas pusar di bawah dada. Ya mungkin lagi main ayak dapur, ayak dapur begitu. Ya memang masing-masing ya mazhabnya ya. Ada yang, tapi kalau kita di sini, kalau kita mazhab Syafi'i naruhnya di atas pusar di bawah dada, kita begini. Nanti ada juga yang gas dakap lagi, ada yang ngampleh begini aja, ada. Gitu. Memang kalau begini ini riwayat, ya kalau begini ini riwayat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas dia begini. Nggak apa-apa, begini nggak apa-apa. Tapi kalau kita buat yang bermazhab Syafi'i di sini adanya. Jelas ya Pak Ketua ya? Jadi begini, mau itu ngangkat bareng sama takbir Allahu Akbar, atau mau ngangkat dulu baru takbir Allahu Akbar. Ya begini dia berada rapat. Biasa aja Mas, semuanya dikempit. Semuanya dikempit. Jelas ya. Itu terkait takbir tuh. Mau ngucap takbirnya sambil ngangkat tangan atau mau ngangkat tangan dulu baru ngucap takbir, itu yang penting tadi batasannya ada yang sejajar dengan pundak, ada yang sejajar dengan telinga. Kalau mazhab Syafi'i pakainya yang sejajar pundak. Kalau Imam Hanafi biasanya pakainya yang pakai sejajar telinga. Itu biasanya. Dan situ ada yang nambahin lagi cukup. Oke, terkait takbiratul ihram, di mazhab selain Imam Syafi'i ketika mengucapkan takbir ada yang bunyinya itu cuma setengah aja. Ada keterangannya nggak yang menjelaskan itu? Setengah doang bagaimana? Allah gitu. Iya. Kadang-kadang akbarnya itu, ini sering di masyarakat kita sering Allah, cuma kayak gitu aja. Kadang-kadang akbarnya itu sir gitu, nggak kedengeran. Terkadang saya juga seperti itu, satu napas satu tarikan, cuma yang zaharnya itu Allahu Akbar gitu. Budget kayak bisa jadinya. Lagi-lagi ya, kita balikin lagi bahwa rukun sholat ada 3. Ada rukun kolbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Yang namanya rukun qauli ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca surah Al-Fatihah, yang ketiga membaca tasyahud akhir, yang keempat membaca sholawat atas Nabi pada tasyahud akhir, yang kelima mengucapkan salam yang pertama. 5 rukun qauli ini semuanya harus dibaca dengan ada suaranya minimal. Kalau yang sendiri atau yang jadi makmum minimal dia sir dengan memperdengarkan bacaannya ke telinganya sendiri. Kalau imam kan harus jahar tadi. Kalau imam harus disunahkan jahar, dan orang yang sendiri disunahkan jahar. Tapi minimal yang namanya rukun qauli wajib ada suaranya, minimal terdengar oleh telinganya sendiri. Tetap ada suaranya, Bang Ustadz gitu. Jadi nggak boleh begitu takbir cuma Allahnya doang yang kedengeran, akbarnya nggak ada suaranya. Karena kalimat takbiratul ihram minimal kemarin syaratnya menggunakan lafaz Allah dan menggunakan lafaz akbar, kan gitu ya. Ya dua-duanya harus ada suaranya, Allahu Akbar gitu. Dua-duanya harus ada suaranya.
Jangan sampai yang ada suaranya cuma satu kalimat, baik itu lafaz Allahnya doang atau lafaz akbarnya doang yang ada suaranya. Jadi dua-duanya harus ada suaranya, karena itu merupakan rukun qauli, rukun yang harus diucapkan, gitu Pak. Dan jangan sampai misah, Allah akbar, jangan sampai, harus Allahu akbar. Makanya kalau sekiranya napas kita nggak kuat, ya takbirnya jangan panjang-panjang, nggak boleh, nggak sah sholat takbirnya panjang-panjang. Panjang-panjang nggak boleh. Jadi begitu Bang Uria. Kalau emang rasanya napas kita nggak kuat, ya udah disesuaikan aja sama panjang napas kita. Allahu akbar. Kemarin maksimal panjangnya takbir itu 14 harokat, itu maksimal, atau 7 ketukan, 7 alif. Allahu akbar, segitu dah paling panjangnya tuh, maksimalnya. Minimalnya 2, Allahu akbar. Yang penting lamnya itu, kalimat Allahnya lamnya panjang, karena dia mad asli kan. Jadi harus ada suaranya dua-duanya, 2 kalimat itu. Jangan sampai cuma kalimat Allahnya aja yang terdengar, dua-duanya. Ya kalau dipotong. Jadi jangan sampai ada saktah latifah di situ, sampai kayak terputus, harus nyambung. Makanya disesuaikan dengan panjangnya napas kita. Begitu Bang Ustadz ya, cukup. Yang lain mungkin ada yang mau nambahin nggak? Cukup. Udah 9:30 ini. Ya silakan, Bang Haji. Milah. Ya kemarin kita udah bahas masalah Fatihah kan, salah satu syaratnya tidak boleh menghilangkan satu huruf dari Fatihah. Dan Bismillah itu termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim itu menghilangkan bukan cuma satu, itu 2. Nggak sah Fatihahnya, harus diulang. Kalau nggak diulang batal sholatnya. Kalau di kampung saya kebanyakan bukan milah doang kok ngaji, ada sinnya, cuma baknya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Itu harus diulang Fatihahnya kayak begitu. Makanya lagi-lagi ya, kalau makmum nggak ada syaratnya, kalau imam itu ada syaratnya. Yang paling pertama syaratnya imam a'lamukum, yang paling tahu tentang hukum tata cara sholat gitu. Itu yang pertama tuh a'lamukum. Fasih baru yang kedua. Setelah a'lamukum yang paling tahu hukum tata cara sholat, yang kedua baru absohukum, yang pasehnya. Yang paseh udah sama-sama alim, sama-sama paseh, dilihat yang ketiga asanukum, mana yang lebih tua gitu. Ya kalau memang ada yang nyolek mau ngikut kita, ya udah terusin aja, nggak apa-apa. Jangan nengok, jangan. Emang bener kejadian, ada teman saya di pesantren, orangnya rada isengan, pengekek. Begitu sholat isya di masjid kan agak malam, sepi, sendirian.
Gitu. Ada yang nyolek, dia nengok. Iseng dia, takutnya bukan orang yang nyolek. Gitu. Kalau ada yang nyolek ya udah, berarti makmum percaya sama kita. Meskipun ya ntar rasain dewek dah gitu. Tadi lu yang mau ngikut. Gitu. Begitu ya Pak ya. Lanjut aja kalau itu mah. Kalaupun kita ngerasa kita belum layak jadi imam, ya kita tolak pakai isyarat tangan. Jangan ikut sama saya belum pas jadi imam gitu. Kayak isyarat tangan. Kalau emang kita ngerasa bahwa kita belum pas buat jadi imam. Jadi begitu dicolek, kita jawabnya begini. Udah cukup tuh ya? Ada yang namanya lagi ya cukup? Ya ke atas boleh, ke bawah boleh. Yang penting ngasih isyarat. Yang penting jangan gini-gini aja, jangan. Itu batal langsung. Udah tuh. Cukup ya? Hah? Jelas? Jadi tadi lagi-lagi ruku tasbihnya yang 3 itu jangan ditawar. Udah itu jangan dikurangin 3. Kecuali kalau mau nambah, itu yang harus ada ridho dari makmum. Nah, kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk memperbaiki sholat kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya persilakan kepada Ustadz Saidin Roja. Kepada beliau saya persilakan. Wa karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Amin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan shalihan wa rizqan wasi'an wa shifaan kulli da'in nasqamin. Allahumma inna as'aluka bihaqi ayati syarifah bi hadul himani ilma laduni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul.